Halo pemirsa Dharma TV yang di rumah, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, tentunya tentang kebudayaan di Kota Batu. Tidak lain adalah ikat kepala khas dari Kota Batu, pemirsa. Nah, ikat kepala merupakan salah satu pelengkap busana tradisional, pemirsa, khas Nusantara. Banyak ragam ikat kepala pada masing-masing daerah di Indonesia, baik bentuk maupun corak pada kainnya. Nah, di Kota Batu ini baru-baru ini di-launching sebuah ikat kepala khas Kota Wisata Batu. Tentu ikat kepala itu adalah makna dan filosofinya ya. Nah, di sini hadir si pembuat ikat kepala tersebut, pemirsa Dharma TV ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, kabar juga baik. Kabar balik gimana? Kabarnya luar biasa sehat ya. Semangat ya Mbak. Tetap semangat ya tentunya. Oke, ini saya bersama dengan Bapak Dwi Santoso ya? Iya betul. Saya panggilnya Bapak atau apa ini ya? Jangan Bapak. Jangan Bapak. Iya, Dwi aja. Gak mau terlihat tua pemirsa. Iya. Dwi aja. Oke, saya panggilnya Mas Dwi aja deh ya, gitu. spesial untuk Mas Dwi Santoso pada perjumpaan kita di kali ini. Oke, Mas Dwi, hari ini kita bahas topik ini ya, ikat kepala khas Kota Batu. Siap. Nggih. Oke, mendengar judulnya saja, menurut Mas Dwi gimana nih? Menurut pendapat Mas Dwi, ikat kepala khas Kota Batu? Sebetulnya ikat kepala ini itu sudah dipakai dari zaman dahulu. Nenek moyang kita, khususnya orang Jawa atau orang Sunda, itu zaman dahulu sudah memakai udeng. Oh, orang Sunda zaman dulu sudah mengetahui ikat Jawa, kepala Sunda ya? Sudah ada udeng. Bahkan luar Jawa pun juga sebetulnya pakai udeng juga. Cuma tiap daerah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Betul. Dan di situ mungkin mempunyai nilai atau makna juga sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu. Sedangkan untuk saat ini kita sebagai pelestari budaya, di mana kita dalam Paguyuban Sangga Braja itu membuat atau menyajikan juga mempersembahkan udeng biar bisa dipakai di era modern saat ini. Oke. Gitu. Berarti ini kira-kira sudah berapa lama ini Pak Mas Dwi ini menggeluti untuk udeng sendiri? Udeng ini adalah udeng Sima Bawana yang dulu digagas oleh Paguyuban Sangga Braja, di mana para sesepuh pengurus Sangga Braja sendiri itu mempunyai keinginan ngasih persembahan dan melestarikan budaya leluhur, di mana leluhur kita zaman dahulu itu memakai ikat kepala atau udeng. Jadilah kesimpulan atau suatu keputusan menciptakan suatu karya yang ditampilkan sebagai bentuk sebuah udeng atau ikat kepala. Di situ para sesepuh sendiri juga beberapa kali atau melakukan musyawarah atau melakukan rapat untuk menciptakan suatu karya yang akan disembahkan untuk kota tercinta, Kota Batu ini. Oke, berarti waktu itu sempat bermusyawarah dengan teman-teman Mas Dwi Santoso kala itu ya, dengan para sesepuh ya? Bahkan saya sendiri nggak ikut, nggak ikut terlibat dalam sebuah itu gagasan ini, karena ini memang dibuat sesepuh. Terus ada pengurus juga dari Paguyuban itu yang membuat dan menciptakan ini. Saya hanya meneruskan ini, sebetulnya seperti itu. Oke, berarti akhirnya kira-kira tahun berapa? Ini sebetulnya tertulis itu tahun 2015 mulai digagas ini. Tahun 2015 sudah mulai digagas, 2016 sudah mulai dipakai, terus dipromosikan oleh senior dan sesepuh Sangga Braja. 2016 itu dipromosikan? Iya, intinya dipakai di acara-acara tertentu. Di situ ada acara PW, ada acara-acara kota yang mungkin sangat-sangat berarti. Itu udah dipakai. Seperti itu. Kalau tadi
Maaf, 2015 itu mulai menggagas ya? Iya, mulai digagasnya ini. Maksudnya itu apa yang dihasilkan ketika itu? Menghasilkan ini corak udangnya seperti ini, seperti itu, atau Iya. gimana? Ketika itu gimana sih? Sebetulnya dari sesepuh itu melakukan musyawarah juga ritual terkait tentang udeng. Karena di beberapa daerah itu sudah banyak udeng yang dihakikan. Jadi mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jadi para sesepuh itu musyawarah menciptakan suatu karya yang tidak sama dengan daerah lain. Toh nantinya kalau sama kan pasti akan diprotes atau dianu dari daerah lain. Oke. Jadi membuat bentuk ini memang sangat lama sih, karena dari daerah ini bikin sudah lama? bikin lamanya biar nggak sama dari daerah lain. Banyak masukan dari sesepuh itu untuk membuat bentuk itu udah dipakai dari daerah lain dan sudah dihakikan dari daerah lain, maka dihapus lagi, bentuk lagi, dan mencapai kesepakatan udeng ini dibentuk serupa dengan bentuk grafik Kota Batu. Memang sepengetahuan Mas Dwi ini grafik Kota Batu seperti apa sih? Sebetulnya simpelnya Kota Batu itu dikelilingi dari gunung-gunung. Iya. Mulai dari Gunung Arjuna, Welirang, Betul. Gunung Biru atau Anjasmara, sampai Gunung Banyak, sampai Panderman. Terus di kawasan sebelah kiri adalah kawasan terbuka yang notabene sebagai pintu masuk untuk keluar dan masuknya Kota Batu, seperti itu. Makalah terciptalah suatu bentuk di mana ini bentuk asli udeng Simabawana yang gunungan iya, gunungan tinggi ini digambarkan sebagai Gunung Arjuna. Iya. Di mana ini juga berada di kawasan Kota Batu. Ini yang berada di sebelah utara. Terus wilayah sampingnya ini mulai Gunung Anjasmara atau Gunung Biru sampai Gunung Panderman ini dipakai di sebelah kanan. Terus di sini wilayah terbuka ini sebagai pintu masuk Kota Batu yang memang menuju ke arah Malang. Mungkin seperti itu. Filosofinya berarti seperti itu ya ini ya. Berarti untuk yang paling menjulang tinggi ini ibaratnya sebelah utara yang bagian Gunung Arjuna ya? Iya, Gunung Arjuna. Oke. Ketika waktu itu menciptakan bentuk yang di bagian Gunung Arjuna ini yang sebelah utara ini ya. Ketika itu sampai berapa lama sih dengan tim waktu itu? Sebetulnya udeng sendiri itu dimaknai sebagai ikat kepala, dan di situ bentuk suatu udeng itu tidak lari dari bentuk segitiga. Segitiga sendiri adalah suatu proses di mana itu proses kesempurnaan hidup, mulai manusia lahir nantinya akan menuju mati atau meninggal. Di situ simbol segitiga sendiri adalah suatu lambang atau suatu bentuk keyakinan kesempurnaan hidup, di mana segitiga yang sebelah kanan adalah manusia akan berinteraksi atau berhubungan dengan manusia, sebelah kirinya manusia berinteraksi dengan alam, dan yang ujung segitiga ke atas manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Maka simbol segitiga ini diputuskan sebagai gunungan atau disamakan sebagai Gunung Arjuna, ditaruh di sebelah belakang, atau memang secara nggak langsung Kota Batu itu menghadap ke selatan. Jadi pintu masuknya kan di selatan. Jadi secara nggak langsung digambarkan Kota Batu itu menghadap ke selatan, arah selatan, seperti itu. Berarti ini melalui cukup banyak perdebatan dan perbincangan yang sangat panjang dengan para sesepuh dari itu ya apa Sanggar Braja, Mas Dwi ini ya. Nah, ini namanya berarti Simabawana. Simabawana maknanya apa? Simabawana sendiri itu dibuat atau digali dari Kota Batu sendiri yang dulunya adalah tanah perdikan,
atau tanah yang dibebaskan dari pajak oleh pemerintah Belanda. Mungkin Sima adalah suatu wilayah, Sima adalah suatu daerah atau wilayah, dan Bawana mungkin tanah yang bebas pajak atau perdikan, mungkin seperti itu. Jadi digali dari batu yang dulunya sebagai tanah perdikan, itu dipakai namanya sebagai nama Sima Bawana atau dilepakkan sebagai nama udeng khas Kota Batu ini. Oke, akhirnya terciptalah penamaan Sima Bawana karena memang juga melihat asal-usul batu sebelumnya, begitu ya, Mas Dwi ya. Oke, berarti kalau untuk ikat batu khas Kota Batu itu sendiri dinamakan apa? Ikan batu sendiri ini Sima Bawana itu ya. Oke. Ya. Berarti sudah tahun 2016 akhirnya banyak sekali masyarakat Kota Batu yang menggunakan udang jenis Sima Bawana ini ya berarti ya? Mulai tahun 2016. Iya, cuma beberapa untuk 2016. Jadi teman-teman itu ada dari Mas Rifat, Mas Adi Santoso dari Paguyuban Sangga Braja itu mengenalkan mulai tahun 2016 itu di acara-acara batu yang sangat gede memang untuk mempromosikan udang Sima Bawana sebagai udang ciri khas Kota Batu. Oke, ini tadi ada Mas Rifan, ada Mas Hadi dan lain sebagainya. Ini ditahan dulu ya ini ya, Mas, betul. Mas Dwi ya, mau udah lewat. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana. Usai jeda pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dan Mas Dwi Santoso. Siap, betul masih sekali. Semangat ya? Semangat sekali. Semangat sekali ya. Oke, Mas Dwi Santoso, saya kalau boleh tahu ya, ini udangnya berarti makainya gimana? Yang ini bagian belakang ya? Iya, ini bagian belakang. Coba sih Mas Dwi pakai. Ini sebetulnya kan sama. Oke, jadi seperti itu kurang lebih saya. Cuma ini sebetulnya ini kan masih kita pakai dengan kain yang belum dijahit, seperti ini. Nanti kalau sudah dijahit akan seperti ini. Berarti ini yang sudah dijahit ini? Iya, ini sudah dijahit. Oke, kalau udang yang Sima Bawana apakah ada yang belum dijahit? Yang mungkin yang model belum dijahit? Kalau sebetulnya udang itu zaman dahulu kan nggak ada yang dijahit. Jadi makanya seperti ini rata-rata. Cuma diikat. Ikat kepala itu kan sebetulnya nggak dijahit. Cuma di era modern kita jahit biar lebih simpel kita memakai. Mau kemana nggak ribet, langsung pakai. Biar cepat. Ya, biar cepat. Oke. Saya mau beralih ke pertanyaan selanjutnya ini ya, Mas Dwi. Kita perlu membahas tentang corak ya ini tadi ya. Oke. Kalau untuk corak kainnya sendiri ini apa? Biasanya coraknya tersendiri atau bebas sih kalau punyanya batu? Sebetulnya untuk batu sendiri bebas. Batu itu mempunyai pengrajin batik dari macam-macam corak. Ada yang pakai corak ekoprint, corak bantengan, corak suluran. Itu banyak banget sebetulnya. Makanya udeng ini kainnya, bahannya dipakai untuk corak apa aja bisa. Mungkin seperti itu. Oke, kalau yang sering Mas Dwi jumpai di acara-acara di Kota Batu biasanya mereka kebanyakan pakai yang corak apa sih? Kalau Mas Dwi mengamati itu sepintas. Iya. Kalau untuk kalangan elit sih itu mintanya corak yang dibuat dari UMKM Kota Batu sendiri. Ada ekoprint, ada bantengan dan sebagainya yang notabene itu yang membuat orang Batu, diproduksi di Kota Batu. Mungkin seperti itu. Tapi di kalangan bawah sendiri, mungkin yang kalangan ekonomis juga itu motif apa saja dipakai. Khususnya motif-motif pakem dari atau dari Jogja. Ada Sekar Jagat, ada Sido Luhur, Sido Mukti, Sido Asih, ada juga Truntum, Kawung, motif-motif lama yang memang itu sudah dipakai di era Kasunanan ya, Surakarta atau Sulu, mungkin seperti itu. Berarti kayak Sekar Jagat, terus apa namanya itu Sido Mukti itu termasuk motif-motif lama berarti ya? Udah lama, itu udah pakem dari keraton mungkin, mungkin dari Solo itu sudah pakem. Batik sendiri itu mungkin populernya kan di wilayah Solo atau Jogja. Kita sendiri di sini itu pakai mungkin untuk membuat mungkin era-era baru ini. Jadi itu ada kombinasi batik suluran,
ada motif-motif parang atau motif sayuran yang ditampilkan sesuai dari identitas kota ini. Kan di Batu sentranya sayuran, buah-buahan, biasanya disematkan dalam suatu gambar atau seni batik seperti itu. Kalau punyanya Mas Dwi ini yang Sima Bawana ini ada kombinasi dengan apa model-model batik yang lama nggak? Ada. Sebetulnya ini ada sih batiknya, cuma masih belum diproduksi. Karena dulu kalau nggak salah itu dari Mas Rifat sendiri itu menciptakan suatu batik. Cuma memang belum diproses dan sampai sekarang. Maka yang kita buat dari bentuk dulu suatu udeng ini. Karya yang kita persembahkan adalah suatu bentuk dari ikat kepala. Kalau untuk coraknya itu bebas gitu. Kalau yang sekarang dipakai Mas Dwi ini coraknya apa? Ini sebetulnya corak suluran sih. Ini motif-motif, ada kombinasi dari suluran, ada juga parang, mungkin seperti itu. Kalau yang ini namanya sekar jagat batik. Di sini dari macam-macam batik, ada kawung, ada teruntum, ada suluran. Parang masuk nggak ada ya? Ada parang juga ini. Sekar jagat itu sendiri dari perpaduan motif, berbagai motif. Mungkin seperti itu. Jadi ternyata pemirsa Dhamma TV yang di rumah ini nama udengnya tadi ini Sima Bawana. Sima Bawana sekarang menjadi ciri khas udeng dari Kota Batu ya, begitu Mas Dwi ya. Oke, saya mau pertanyaan yang lain, Mas Dwi ya. Oke, kalau menjadi ciri khas dari Kota Batu ini Mas Dwi, tentu memiliki makna dan filosofinya. Nah, selain tadi itu makna dan filosofinya, hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mas Dwi, ada nggak sih filosofi yang lain yang mungkin lebih mengena dan dipahami oleh masyarakat Kota Batu itu? Iya, sebetulnya udeng sendiri itu kita harus mengetahui udeng itu singkatan kata atau orang zaman dahulu itu mengartikan ben mudeng atau mengerti. Iya, saya sering. Maka orang zaman dahulu itu memakai udeng itu dalam artian biar mengerti. Betul. Biar mengerti seperti itu. Dan di sini ini kita bisa gambarkan di mana bentuk ini adalah mewakili bentuk grafik Kota Batu. Cuma kita ya tidak lepas dari unsur filosofi untuk memakai sebuah ikat kepala yang benar, di mana pada gunungan ini memang merupakan bentuk suatu kesempurnaan hidup, simbol segitiga. Iya. Terus ikat kepala yang nantinya talinya akan berujung di belakang. Dan di sini adalah tali wangsul yang harus dipakai. Tali wangsul? Iya, tali wangsul itu tali yang tidak mati. Jadi talinya ini, tali wangsul itu seperti ini. Masih bisa dilepas ya? Iya, jadi ini tali wangsul, dipakai tali wangsul seperti ini. Ini memaknai bahwa wangsul itu manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi di situ proses simbol segitiga tadi mewarnai atau mewakili suatu kesempurnaan hidup di mana manusia harus melakukan atau menjalani proses kejujuran atau kebenaran dalam hidup untuk menuju ajal atau menuju proses mati, seperti itu. Tali wangsul sendiri itu proses yang harus diketahui oleh manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Tali wangsul sendiri kenapa harus menghadap ke atas? Ke atas ini karena wangsulnya itu nanti akan menghadap Sang Pencipta. Jadi digambarkan menghadap ke atas itu nanti kembalinya akan ke Sang Pencipta. Mungkin seperti itu. Berarti meskipun model-model udangnya lain juga di mana-mana pasti talinya semua tali wangsul. Enggak juga. Enggak juga. Setiap udeng mungkin ada filosofi sendiri-sendiri. Itu terkait pembuatan, mungkin nantinya tujuan juga, karena simbol-simbol yang dipakai atau pengertian-pengertian yang dipakai tiap daerah itu beda-beda.
seperti itu. Dan berarti harus selalu menghadap ke atas ya kalau punyanya ini ya si Sima Bawana ini. Iya. Dari orang Jawa sih banyak yang menghadap ke atas. Ada beberapa yang dikelewer ke bawah, itu jenis kanoman. Atau kanoman itu yang diartikan manusia masih remaja, dimana di situ masih dia mencari proses jati diri, menimba ilmu ke sana ke sini untuk mencapai proses kesempurnaan. Di situ talinya biasanya tali klewer ke bawah. Berarti itu seperti itu. Bukan tali wangsul dia ya? Enggak. Bukan yang tali ke atas. Iya. Ada juga yang seperti itu. Itu biasanya yang di daerah mana itu, Pak? Jawa juga ada. Daerah Ponorogo juga ada. Jadi memang macam-macam di sana sih memang ada sih. Jawa juga mulai proses manusia lahir, manusia beranjak dewasa, terus beranjak berumah tangga, sampai manusia beranjak sepuh, itu mempunyai filosofi sendiri-sendiri dan harus mempunyai pegangan atau ageman sendiri-sendiri. Itu memang ada pakemnya dari Jawa. Oke, saya mau berbicara tentang ini ya, tahapan. Ketika tahapan akhirnya Udeng Sima Bawana ini dinobatkan sebagai udeng khas dari Kota Wisata Batu ini, Pak. Kira-kira ini ya, tahapannya seperti apa saja sih kala itu? Sebetulnya ini berproses dari kita Paguyuban Sanggabraja yang ingin orang-orang sekarang ini memakai udeng. Kita ingin udeng itu tidak punah. Terus udeng sendiri itu mempunyai bentuk dan ciri khas dari kota masing-masing. Dari Paguyuban sendiri itu ingin Kota Batu itu mempunyai bentuk yang memang khusus dari Kota Batu. Jadi terciptalah udeng ini yang memang menyerupai bentuk dari Kota Batu. Keinginan kita sih sebetulnya udeng biar dipakai sampai seterusnya. Karena ini memang suatu peninggalan dari leluhur kita yang sudah dahulu memakai udeng atau ikat kepala yang bertujuan biar mudeng atau biar mengerti, seperti itu. Oke, tapi tahapannya ketika menjadikan udeng ini sebagai milik khas dari Kota Wisata Batu, ketika itu bagaimana? Apakah pasti ke prosesnya dinas terkait dulu atau bagaimana? Ketika itu gimana? Prosesnya panjang sekali. Dulu memang pertama kali dipakai dari lingkup paguyuban sendiri, di setiap pertemuan kita memakai. Terus kita ada pengenalan juga sama dinas, dibantu dinas. Pertama kali dinas yang memang membantu itu dinas pariwisata. Oke. Ini berhenti dulu dinas-dinas pariwisata ini, Mas Dwi mau ada yang lewat. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobrol Santai di segmen yang ketiga, dan kita masih bersama dengan Mas Dwi Santoso ya. Iya. Selaku pengrajin udeng khas Kota Wisata Batu ya. Ini Mas Dwi masih ditemenin sama udengnya khas Kota Wisata Batu pemirsa, ada udeng Sima Bawana ya. Iya. Oke. Kita berbicara terakhir di tahapan ya atau proses ya. Gimana itu akhirnya Mas Dwi? Untuk tahapan berproses itu memang sangat panjang sendiri. Itu dimulai dari perdebatan intern paguyuban atau sesepuh yang akan menciptakan. Keduanya berproses dari proses pembuatan. Di situ kita menggandeng penjahit, menggandeng juga mencari motif atau bahan-bahan yang memang bisa dipakai. Jadi tahap-tahapan itu memang prosesnya sangat panjang. Jadi dulunya agak kesulitan dari pihak penjahit sendiri di Kota Batu, jarang memang yang ada penjahit khusus untuk buat udeng. Jarang waktu itu ya? Jarang. Tapi ada, tapi jarang sekali ya. Iya, itu tahun pun berapa waktu itu? Itu pun digagas oleh Mas Rifat itu mungkin sekitar tahun 2016, 2016-2017.
dimana itu mencari seorang penjahit itu agak sulit, apalagi di masa-masa ada masa-masa masuk sekolah yang notabene penjahit itu memproduksi seragam sekolah, seragam-seragam, jadi agak sulit. Kalaupun bisa itu hanya beberapa, karena membuat udeng sendiri atau membuat bentuk sendiri itu agak sulit. Di sini banyak lipatan-lipatan dari udeng, jarang yang mau. Dari proses itu kebetulan saya dari yang kedua untuk memproduksi ini, saya ditugasi dari paguyuban juga, karena memang saya selaku ekonomi kreatif di paguyuban itu ditugaskan untuk melanjutkan proses pembuatan udeng khas Kota Batu. Di situ kita sendiri juga kesulitan nyari penjahit. Berarti waktu itu Mas Dwi nyari penjahit lagi ya? Iya, nyari penjahit lagi sulit, sangat sulit. Di situ kita dari anggota kita buat dengan sistem apa itu, dondom. Didondomi ya? Iya, didondomi secara manual dulu. itu ya? Secara manual. Tangan. Kita kancing seperti itu. Dari teman-teman kita kumpulkan, kalau malam pas longgar kita buat seperti itu. Terus kelamaan kita masuk kepinginnya di penjahit, maka kita belajar untuk menjahit dan membuat ini dengan kancingan dari jahit. Sudah proses ini jadi, itu pun masih ada proses lagi, di mana di situ produk kita itu di luar saingan dari udeng-udeng yang lain itu banyak sekali, dan mereka yang di luar konsumen sendiri itu lebih cenderung pakai udeng-udeng khas daerah lain, mungkin seperti itu. Kita mengenalkan dengan beberapa macam cara wis. Di acara-acara khusus kita masuk dengan kita memperkenalkan udeng ini, terus kita setiap hari sering pakai udeng ini. Di acara-acara kota atau ulang tahun kota kita ada penyematan udeng, jadi prosesnya panjang sekali. Itu pun dibantu dari beberapa teman yang memang sangat luar biasa. Di situ ada Mas Didik sama Mas Anwar, itu dia di pemasaran dulu, dia mengenalkan udeng di event-event. Mas Anwar sama Mas Didik Purwanto itu bagian pemasaran di situ. Jadi prosesnya banyak sekali, itu pun masih ditomprangi atau diklaim dari pihak-pihak luar. Udeng ini yang menyamai daerah Malang atau mana, itu prosesnya panjang. Sebelum hakinya muncul 2019. Berarti mulai ada hak cipta tahun 2019 itu hakinya muncul, dimunculkan oleh UMM. Kita difasilitasi, dibantu, dan muncullah hak cipta dari udeng khas Kota Batu ini. Dan sudah tercatat berarti ini ya hakinya ya? Sudah tercatat 2019. Kemudian ini sudah tercatat, kita lebih gencar wis masuk di pemerintahan, masuk di kalangan-kalangan pejabat. Kita masuk wis sudah PD di waktu itu, udah pegang haki. Berarti ini sebelum tahun 2019 kan, ketika itu kan sempat berusaha memasarkan udeng Simabawana ini ke berbagai masyarakat ya, dari masyarakat kalangan atas ataupun menengah dan sebagainya. Nah, ketika itu kan pasti banyak menemukan kendala ini dan itu. Nah, bagaimana cara Mas Dwi dengan tim menyikapi hal tersebut dan mengatasinya? Untuk kendala itu banyak sekali, di mana orang Batu sendiri belum mengerti tentang udeng Simabawana dan tujuan apa memakai udeng Simabawana, mungkin seperti itu. Jadi pengenalan udeng itu teman-teman semua dari paguyuban, selain memakai di tiap-tiap hari atau tiap-tiap acara, kita sering mendatangi, juga ada sosialisasi dari teman-teman itu di kalangan pejabat juga,
di kalangan paguyuban juga mengenalkan bentuk udeng ini ke kalangan luas. Seperti itu. Tapi sempat ada pro kontra dengan masyarakat ketika itu, mungkin ada penolakan kah dengan dibawanya udeng Sima Bawana ini ke masyarakat? Dari pemakaian udeng sendiri, masyarakat sendiri udah banyak yang nggak suka. Di era modern ini kan udeng merupakan barang yang kuno, mungkin seperti itu. Jadi untuk masyarakat anak muda khususnya itu jarang yang mau untuk memakai udeng sendiri. Untuk Nyanding Batu itu banyak paguyuban seni, ada jaran kepang, ada bantengan, ada macam-macam kesenian di Kota Batu yang banyak memakai udeng. Jadi kita mengenalkan masuknya dari kesenian seperti itu, sering dipakai. Terus sudah haki jadi itu teman-teman menggandeng dari Dinas Pariwisata. Oke, berarti sudah mulai menggandeng dinas terkait ya, dinas pariwisata. Terkait dinas pariwisata. Di situ sekitar 2018 mulai menggandeng dinas pariwisata. Kan di dinas pariwisata diterima di waktu itu. Dan gimana responnya mereka waktu itu tahun 2018? Mereka sebetulnya merespon sangat bagus sih, karena ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal Kota Batu lah, di mana di situ banyak budaya, banyak kesenian juga. Jadi udeng ini ditampilkan. Pada itu dinas merespon juga membantu untuk memperkenalkan. Jadi di tiap-tiap acara itu sering dipakai udeng Sima Bawana ini. Dari situ dibantu sampai tahun 2021 haki dari udeng ini diserahkan ke pemerintah Kota Batu. Oke, berarti 2021 haki baru diserahkan ke Pemkot Batu. Iya, ke Pemkot Batu yang nantinya udeng ini adalah udeng khas Kota Batu dan sudah merupakan udeng masyarakat Kota Batu. Jadi notabene diproduksi siapapun bisa. Mungkin seperti itu. Jadi mulai tahun 2015 hingga akhir tahun 2023 ini cukup panjang sekali ini. Panjang. Tahun 2022 itu perwali keluar oleh Bu Dewanti Rumpoko di setiap hari Rabu kalau nggak salah itu. Semua ASN itu wajib memakai udeng. Udeng Sima Bawana. Sima Bawana itu di 2022. Terus dipertegas oleh Pak PJ, Pak Aris Pawai ini di 2023 tanggal 26 Februari kalau nggak salah itu dipertegas sebagai udeng ciri khas Kota Batu, di mana semua ASN di hari Kamis itu wajib memakai udeng Sima Bawana. Tapi jadi, yang cowok aja kan, yang cewek enggak? Iya, yang cowok aja. Oke. Ini pembahasan tentang udeng Sima Bawananya belum selesai ya ini ya, Pak Mas Dwi ya, mau ada yang lewat. Siap. Tetap dalam program acara ngobrol santai. Usai jeda jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita berada di segmen yang terakhir, yaitu di segmen yang keempat. Kita masih bersama dengan Bapak Dwi Santoso, pemirsa ya. Ini selaku pengrajin udeng khas Kota Wisata Batu, udeng Sima Bawana. Ini pemirsa ya. Baik, Bapak Dwi masih semangat ya? Oh, masih semangat. Ini menjelang penutupan soalnya. Oke. Oke, saya mau bertanya lagi tadi itu ya, infonya itu katanya sudah sempat ada perwali yang keluar ya ketika itu yang menginstruksikan bahwa semua ASN di Kota Batu setiap hari Kamis wajib menggunakan udeng Sima Bawana. Betul. Nah, bagaimana perasaan Mas Dwi dengan tim ketika melihat adanya perwali dengan bunyi seperti itu waktu itu?
Bahagia. Kita dari paguyuban sendiri merasa bangga karena ini adalah bentuk suatu tujuan yang atau cita-cita yang sudah terlaksana. Tujuan awal dari sesepuh dan para senior-senior dari paguyuban itu membuat atau memproduksi atau mempersembahkan suatu bentuk udeng untuk Kota Batu tercinta yang nantinya bisa dipakai oleh masyarakat Batu. Dengan adanya perwali atau penegasan untuk memakai udeng di setiap acara-acara formal atau acara-acara memang acara-acara penting, itu sangat-sangat membuat kebanggaan tersendiri. Berarti yang dicita-citakan sesepuh-sesepuh dari paguyuban sudah terlaksana. Akhirnya bisa terwujud gitu ya? Iya, udah terwujud. Jadi sudah mencapai ke suatu kesuksesan lah. Saya sendiri mencikapi ini itu sebagai bentuk pengabdian karena saya hanya menyampaikan, saya hanya menyalurkan. Saya sih bukan siapa-siapa, bukan pencipta juga, cuma saya hanya biasanya mengawal proses ini sampai saat ini. Itu suatu kebanggaan. Oke, kalau untuk Mas Dwi sendiri setiap acara-acara juga pasti nggak lupa kan pakai udeng Sima Bawana pakai ya? udeng. Kebetulan di acara kampung, acara apapun saya sendiri sering pakai udeng. Acara-acara apapun pasti pakai udeng. Sempat ditanyakan nggak sama warga sekitarnya Iya. Mas Dwi, itu atau gimana gitu? Kalau yang Gimana sih? masyarakat sendiri itu, kalau masyarakat zaman dulu pasti bilang bagus pakai udeng. Tapi kalau asing masyarakat zaman sekarang, wah, kayak dukun aja mungkin seperti itu. Itu adalah tantangan bagi saya untuk mempromosikan atau memakai udeng sendiri. Jadi kita itu tantangannya berat sekali sebetulnya. Udeng sendiri belum tentu diterima di masyarakat karena masyarakat sendiri udah nyaman dengan pakai kopiah, pakai ketu, topi dan sebagainya. Sedangkan udeng ini udah tertinggal sekali. Mungkin seperti itu. Karena memang kadang masyarakat itu kan juga melihatnya udeng itu identik yang menggunakan hanya orang-orang budayawan saja. Iya. Tapi padahal sekarang enggak kan ya Pak? Enggak. Pak Dwi ya. Sebenarnya udeng itu sendiri juga banyak yang memang dibuat untuk kreasi sih. Ada udeng jaranan, ada udeng macam-macam di situ. Udeng waroan, jadilan, macam-macam itu. Jadi udeng sendiri itu dibentuknya mungkin merupakan mahkota kepala di era sekarang sih. Mungkin seperti itu. Jadi enggak hanya udeng itu sebagai warisan nenek moyang kita dengan bentuk yang sederhana, enggak. Sekarang udah dikreasi dengan macam-macam bentuk. Salah satunya ini udeng khas Kota Batu. Jadi jadi masyarakat saat ini atau masyarakat muda sekarang harusnya lebih bangga dan harusnya mempunyai bakat tersendiri untuk memproses memakai udeng dengan model-model yang terbaru. Oke, saya mau tanya pendapatnya Mas Dwi sekarang nih ya. Iya. Oke, menurut Mas Dwi ini ya, mungkin tidak sih kalau ikat kepala ini nantinya diwajibkan bagi kelompok-kelompok budaya untuk menggunakannya? Untuk saat ini sudah diwajibkan. Oke, diwajibkan berarti ya? Iya, ini diwajibkan. Jadi udeng khas Kota Batu ini kemarin di ulang tahun Batu yang kedua itu sudah dipakai sebagai penutup kepala baju ciri khas Kota Batu yang namanya Sekar Jagad. Udah disematkan juga kemarin sebagai udeng khas busana Kota Batu. Jadi udeng ini dikasih tutup kepala atau tutup liwet jadi ini penutup cuma itu dok. Untuk bentuk keseluruhan sama seperti ini. Sama seperti ini ya. Cuma dikasih penutup kepala itu saja.
Itu berarti semuanya kostum terus udeng itu namanya sekar jagat. Iya, sekar jagat itu sebagai baju ciri khas Kota Batu, baju khas Kota Batu. Selain ketika itu dipergunakan di lantaran Kota Batu, yang sepengamatan Mas Dwi dipergunakan di acara apa ketika di Batu? Ini harapannya nantinya di acara-acara khusus atau acara-acara penting semua wajib memakai baju khas Kota Batu. Sekar jagat itu ya? Iya, dan situ udengnya memakai udeng khas Kota Batu juga. Luar biasa ini. Oke, nah kira-kira ini ya Mas Dwi ya, apa sih beda ikat kepala dengan ikat kepala Madura atau daerah lainnya di luar sana, itu bedanya apa? Bedanya itu dari bentuk, juga corak. Corak dari tiap daerah itu beda. Terus bentuk juga beda. Macam-macam udeng itu mempunyai filosofi dan makna sendiri-sendiri. Di situ mereka menciptakan atau memang dibentuk menjadi ciri khas kotanya masing-masing dan mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin sama, pasti beda-beda. Beda. Kalau misalnya kayak yang punyanya Madura itu bedanya? Punya Madura ya? Itu cenderung dia tipis dan agak kaku. Terus di sini nggak pakai gunungan, dia cuma tali wangsul ke atas yang dikeraskan. Tali wangsul, oke. Iya. Tali wangsul yang arah ke atas dikeraskan. Dikeraskan. Ya? Itu udeng-udeng Madura seperti itu. Itu biasanya mereka menggunakannya di acara-acara apa? Sepengetahuannya Mas Dwi? Udeng Madura dipakai acara-acara sakral, acara-acara kebudayaan dipakai semua. Yang biasanya memakai baju adat ciri khas itu pasti memakai udengnya juga. Oke, itu kalau yang udeng yang punyanya Madura. Kalau udeng yang Sunda, pernah lihat kayak gimana? Udeng Sunda itu biasanya ini tetap gunungan, cuma ini dibalik ke belakang. Prosesnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini udeng Sunda. Cuma bentuk depan beda, ada kuncungan yang di pas tengah-tengah sini. Itu udeng Sunda. Jadi mempunyai makna juga sendiri-sendiri. Tapi biasanya kalau dari segi motifnya apa kalau punya Sunda itu? Sunda itu biasanya motif juga ada batik, polosan juga ada. Yang banyak polosan sih saya tahunya, udeng Sunda. Oke. Kalau punyanya Batu sendiri yang ini Sima Bawana itu biasanya warnanya lebih ke warna apa yang sering dipakai oleh pejabat-pejabat pemerintah ketika ada acara? Pejabat itu mempunyai kesukaan sendiri-sendiri. Jadi ada yang pingin motif lemah teles. Lemah telesnya gimana? Lemah teles itu coklat agak gelap. Oke. Itu disukai dari memang Batu sini ada memang. Ada lemah teles, ada motif lemah teles di Kota Batu, itu sering dipakai. Mungkin warna-warna gelap, corak-corak gelap itu yang suka dipakai. Selebihnya untuk kalangan atas mungkin batik tulis dengan corak gelap yang suka. Kalau sekarang ini ya, yang lagi apa itu hits kan ada ecoprint ya? Iya. Kalau ecoprint yang sepengamatannya Mas Dwi biasanya dipergunakan di acara-acara apa yang ecoprint? Ecoprint sendiri adalah batik, memang batik dari UMKM Kota Batu. Dia juga salah satu kreasi dari UMKM Kota Batu, diproduksi di Kota Batu juga. Cuma di kota lain juga ada sih ecoprint. Jadi memang batik yang dicap dari daun-daunan. Batik ecoprint sendiri juga tidak dibuat sama untuk udeng saja. Ada busana juga, ada tas juga. Jadi bisa dipakai untuk apa saja. Oke, berarti kalau untuk yang Sima Bawana ini untuk warnanya lebih cenderung ke warna-warna coklat tua, gelap, berarti? Iya, Gelap ya. Warna-warna gelap itu. Oke, Mas Dwi, terima kasih atas hari ini ya. Mungkin mau menyampaikan untuk harapan kedepannya ketika mengetahui ini akhirnya bahwa udeng Sima Bawana ini telah menjadi udeng khas Kota Batu. Pasti ada kebanggaan sendiri kan, iya. Nah, luar biasa. Oke, harapannya gimana ini? Harapan kami sih dari Paguyuban Tosan Aji dan Pelestari Budaya Sangga Braja ingin
udeng ini dipakai dan diterima untuk masyarakat Kota Batu dan khususnya masyarakat Jawa, karena udeng ini adalah udeng yang memang dibuat untuk persembahan ke kota tercinta. Jadi gimana caranya kita memakai udeng dengan baik, kita berudeng dengan baik. Di situ kita juga sudah melestarikan budaya yang ditinggalkan leluhur kita, di mana udeng sebagai ikat kepala yang memaknai sebagai simbol udeng itu ben mudeng atau biar mengerti. Jadi untuk generasi muda, mari kita sama-sama uri-uri tinggalan leluhur kita yang sudah dahulu. Dengan memakai udeng ini kita sudah menyelamatkan atau meneruskan budaya yang sudah ada. Membuat budaya itu sulit, sangat-sangat sulit. Kita tinggal meneruskan, itu saya rasa nggak sulit. Mungkin seperti itu harapan kami. Mudah-mudahan pemirsa semuanya yang di rumah berkenan menerima dan memakai udeng Simah Bawana atau udeng khas Kota Batu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Mas Dwi Santoso. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Sudah menemani saya dan juga pemirsa Dharma TV yang di rumah, tentunya di edisi yang spesial ini ya. Ini dengan udeng khas Kota Wisata Batu pemirsa. Dan pemirsa, akhir kata saya Anti dan kerabat kru dan petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas pemirsa Dharma TV dan sampai jumpa.